Pancasila merupakan suatu istilah untuk memberi nama kepada suatu dasar filsafat negara dan tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa dasar filsafat negara Indonesia itu ada 5 panca. Secara material merupakan isi daripada pengertian terhadap kelima sila yang terkandung dalam Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusan kelima silanya. Nilai kelima sila tersebut telah ada lama sebelum terbentuknya negara Indonesia. Pancasila secara material ini telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia sepanjang masa, yaitu terletak dalam angan-angan. Hal serupa juga disampaikan oleh Nato Nagoro bahwa negara Indonesia sebelum merdeka telah berpancasila dalam arti dwi prakara, yaitu di dalam kehidupan adat kebudayaan dan agama yang dipeluknya. Kristanto dan Sarmini 2015. Secara formal, Pancasila memiliki arti bahwa nilai-nilai pokok yang telah dirumuskan dalam bentuk kata yang memiliki kedudukan hukum sebagai dasar filsafat negara. Pengertian Pancasila secara formal terlihat sejak 1 hari pasca proklamasi kemerdekaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar yang dituangkannya bunyi Pancasila ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga dari situ Pancasila memiliki kekuatan mengikat sebagai dasar filsafat negara. Sunarjo menyebutkan bahwa Pancasila memiliki 2 sudut pandang dalam pengertiannya, yang dibagi dalam bentuk material dan formal. Secara material merupakan isi daripada pengertian kelima sila yang tergantung dalam Pancasila, terlepas dari bagaimana bunyi rumusan masalahnya. Nilai kelima sila tersebut telah ada lama sebelum terbentuknya negara Indonesia. Secara formal, Pancasila memiliki arti bahwa nilai pokok yang telah dirumuskan dalam bentuk kata yang memiliki kedudukan sebagai dasar filsafat negara. Kedudukan Pancasila dalam konstitusi tidak lepas dari historis pembentukannya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan satu bagian utuh yang tidak bisa terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Kedudukan Pancasila sebagai stas fundamental norm disampaikan pertama kali oleh Noto Nagoro. Sejalan dengan itu, Hamid S. Atamimi mengatakan Pancasila sebagai stas fundamental norm tidak lain adalah cara hukum. Merupakan bintang pemandu yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan, memberi isi kepada tiap peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan hukum, penerapan dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Bahkan dalam TAP MPR nomor 20/MPRS 1966 meletakkan Pancasila sebagai norma dasar, sumber dari segala sumber hukum negara, yang kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, Jo Undang-Undang 15 tahun 2019, perubahan kedua tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan hal serupa. Kedudukan Undang-Undang 1945 terhadap Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kesepakatan umum konsensus Zulpan 2018. Kesepakatan ini berkaitan dengan tujuan dan cita bersama. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Rule of Law sebagai landasan penyelenggaraan negara serta bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan. Di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terdapat banyak sekali peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berbeda jenis hierarkinya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 7, yang mana jenis dan hierarki paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga kedudukannya berimplikasi pada peraturan di bawahnya sebagaimana telah dijelaskan di atas.
Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hierarki tertinggi bukan berarti dapat merendahkan Pancasila sebagai dasar negara karena tidak tercantum dalam jenis dan hierarki perundang-undangan. Justru dengan tidak adanya Pancasila dalam norma hierarki memberikan makna bahwa seluruh penjabaran dalam hierarki tersebut adalah wujud dari pada nilai Pancasila. Pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara, sehingga sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Pancasila memiliki kekuatan abadi yang tidak dapat diubah atau ditiadakan. Kesimpulan, kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah satu kesatuan yang tidak terpisah. Penempatan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadikan Pancasila bersifat abadi dan tidak dapat dirubah sepanjang negara Indonesia berdiri. Karena pasal 37 tentang perubahan hanya mendapatkan perubahan mengenai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila yang merupakan staf fundamental norm menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah penjelmaan isi dari Pancasila.